Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang pembatal puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, ya, sungguhnya kita tahu bahwasanya puasa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mencapai pada ketakwaan. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya. Illah atau sebab ta'lil dari kewajiban berpuasa sebagaimana Allah menjelaskan hal ini, la'allakum tattaqun, ya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Oleh karena itu, puasa itu merupakan wasilah melatih bagi orang berpuasa untuk menjadi orang yang bertakwa. Tatkala dia berpuasa, dia menjaga lisannya dari ghibah, dari namimah, kemudian menjaga hatinya dari suudzon, berprasangka buruk, dari hasad, dengki, menjaga pandangannya dari pandangan-pandangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga pendengarannya, menjaga jasadnya jangan sampai terjerumus dalam kemaksiatan. Karena itu adalah hikmah dari puasa, itu hikmah utama. Adapun hikmah-hikmah yang lain yang disebutkan oleh para ulama seperti kesehatan tubuh, kesegaran jasmani dan macam-macamnya, menghilangkan penyakit, itu adalah hikmah sampingan. Adapun hikmah yang utama dari puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam tafsir surat Al-Baqarah. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jikalau seorang berpuasa kemudian dia tidak bisa menjaga dirinya dari kemaksiatan, dia terjerumus dalam kemaksiatan, membuat ghibah, ya, berghibah, riya, meninggalkan salat, maka kita sangat khawatir, ya, pahalanya akan hilang sia-sia. Bahkan sebagian ulama, ya, bahkan sebagian salafus saleh mengatakan bahwa barang siapa yang terjerumus dalam kemaksiatan seperti ghibah, maka puasanya batal, ya. Puasanya batal, bukan hanya pahalanya yang batal, enggak, puasanya itu batal. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Hazm rahimahullah sebagaimana dalam kitabnya Al-Muhalla. Beliau menukil banyak dari salaf yang mengatakan bahwa barang siapa yang terjerumus dalam kemaksiatan, sengaja melakukan kemaksiatan seperti ghibah dan yang lainnya, maka puasanya batal. Beliau berdalil dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi wal jahl, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan tidak meninggalkan beramal dengan kedudukan tersebut dan tidak meninggalkan kejahilan, yaitu semua kemaksiatan, falaysa lillahi hajatun, maka Allah tidak butuh dengan kondisinya dia yang meninggalkan makanan dan minuman, ya. Orang yang berpuasa dengan membuat tubuhnya lelah, tidak makan dan tidak minum, kemudian terjerumus dalam kemaksiatan, maka falaysa lillahi hajatun fi ayyada as-ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak butuh dengan puasa yang model seperti ini. Betapa banyak orang berpuasa tidak ada haznya, tidak ada bagiannya kecuali hanya ju' wal atash, hanya rasa lapar dan rasa haus. Kenapa? Karena terjerumus dalam kemaksiatan. Demikian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfuth wala yajhal." Kalau salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah dia berbuat rafath, berbuat hal-hal yang berhubungan dengan jima', ya, muqaddimah jima'. Wala yajhal, dan jangan berbuat kebodohan, yaitu berbuat segala macam kemaksiatan. Kenapa larangan ini? Karena larangan terjerumus seseorang ke dalam kemaksiatan secara sengaja bisa menggugurkan pahala puasanya. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, ini menunjukkan kita hendaknya hati-hati. Kita bukan hanya memperhatikan batal puasa yang berkaitan dengan hal-hal yang zahir, yang his, yang mahsus, yang nampak, seperti makan, minum, jima. Enggak, bukan itu saja yang kita perhatikan. Kita juga harus memperhatikan pembatal puasa yang maknawi. Seperti tadi, terjerumus dalam kemaksiatan, tidak menjaga pandangan, ya. Seperti saya katakan tadi, bahkan sebagian salaf, di antara yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan barang siapa yang berbuat ghibah, faqad aftar, maka dia telah berbuka, puasanya telah batal. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, ini menunjukkan hendaknya kita berhati-hati, terutama yang namanya ghibah. Banyak salaf yang mentansis, menjelaskan bahwasanya ghibah, terutama yang namanya dosa ghibah ini membatalkan puasa.
Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini, man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi. Hadis tersebut, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu, beliau bawakan dalam hal-hal yang berkaitan dengan ghibah. Yang menunjukkan bahayanya ghibah. Bagaimana tidak berbahaya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apa salah seorang kalian senang jika memakan bangkai saudaranya? Kita tahu bahwasanya makan daging manusia, ya, bangkai saudaranya, apalagi sudah membusuk jadi bangkai, hukumnya haram dan merupakan dosa besar. Allah samakan hal ini, perbuatan yang keji, memakan bangkai saudara kita, daging saudara kita yang sudah mayit, yang sudah bangkai, yang sudah busuk, kita makan, yang itu merupakan perbuatan keji. Allah samakan dengan ghibah. Tentunya ini menunjukkan bahayanya ghibah. Oleh karena itu, sebagian salaf menyatakan ghibah itu membatalkan puasa. Bukan hanya pahala yang batal, bahkan puasanya juga batal. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Namun Allah alam, pendapat yang lebih kuat, pendapat yang rajih, bahwasanya, dan ini merupakan pendapat jumhur, bahwasanya kemaksiatan seperti dosa-dosa besar, seperti ghibah dan yang lainnya, itu tidak membatalkan puasa, hanyalah membatalkan pahala puasa. Artinya, puasanya sah, dan dia tidak perlu qada, tidak perlu mengganti puasanya, akan tapi pahalanya tidak ada. Ini pendapat jumhur. Bahkan Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari mengatakan waqad afrata Ibnu Hazm. Ibnu Hazm terlalu berlebihan. Kenapa? Karena beliau telah menyatakan seluruh maksiat, ya, baik fi'li maupun qauli, baik perbuatan maupun perkataan, jika sengaja dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa, maka puasanya batal. Ini pendapat ini lahu hadzun minan nazar, ya. Akan tetapi yang lebih kuat adalah pendapat jumhur, bahwasanya yang batal adalah pahalanya, adapun puasanya sah. Ini sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man atakahinan aw arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal salatuhu 40 yauman. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang datang kepada dukun atau paranormal kemudian bertanya tentang suatu, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Artinya salatnya sah namun tidak berpahala. Kalau kita katakan salat tidak sah, maka percuma orang itu salat. Dan ini berbahaya kalau mengatakan orang ke dukun yang bertobat kemudian kita katakan tidak perlu salat, ini tidak benar. Kita katakan orang yang datang ke dukun, dia tetap salat, namun Allah telah memberi balasan atau hukuman, salatnya tidak diterima selama 40 hari. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Inilah ya pembatal puasa yang berkaitan dengan hal-hal yang maknawi, harus kita hati-hati tatkala puasa. Juga perhatikan lisan kita, perhatikan hati kita, ya.